saya takut. Jangan sampai nanti jaringan tangan anak saya itu rusak. Ujung-ujungnya diamputasi. Terus dokter umumnya lagi ngomong, ibu, tangan anak ibu aman. Gak bakalan dioperasi apalagi diamputasi. Dari tanggal 15 malam sampai 16 pagi tidak ada satupun dokter yang periksa anak saya. Tidak ada. Dan kondisi tangannya operasi darurat dok. Sampai ada di situ. Itu. Aduh. Pas dibelah di sini udah gak ada aliran darah. Aduh. Udah gak ada aliran darah. Karena terlalu ketemu sama dokternya. Kenapa Ibu? Karena pertama kalinya ya. Enggak apa-apa. Santai aja ya Ibu. Maaf ya dong. Dari mana Ibu? Saya orang dari Bima NTB. Dari Bima? NTB. Oh NTB. Bapaknya dari mana? Dari Bima juga. Dari Bima. Hai. Kalau istri Arumi. sebenarnya asli Sulawesi dia Pak. Oke. Sudah senyum sayang. Arumi. Dia takut dengan dokter sekarang? Takut ketemu sama orang baru juga. Ketakut ketemu dengan orang baru. Kalau dengan rumah sakit? Takut. Nangis? Iya. Dokter? Dokter juga. Makanya tadi pas begitu masuk depan pintu, dokter Richard iya, langsung. dokter langsung dia nangisnya. Trauma ya berarti ya? Tangannya aja dia trauma, lihat. Astagfirullah. Arumi sayang. Arumi. Tas dulu sama Tas om. dulu sayang. Kalau Tas bilang, dulu, sayang. coba tas Tas dulu, sayang. tas sama om. Tas dulu sayang. Aktif sekali. Aktif ya? Masya Allah. Sudah sehat ya tapi ya? Masya Allah. Udah. Oke. Kenapa tangannya Ibu? Kemarin dia diamputasi karena infeksi karena infus. Karena diinfus? Iya. Diamputasi? Iya. Pas tanggal 10, awal mulanya kan dari tanggal 10. 10 apa nih Bu? 10 April 2025. Anak saya kan demam, muntah, terus dia nggak modot. Jadinya kan saya takutnya dehidrasi. Jadi saya bawa ke Puskesmas Bolo, Bima NTB. Sampai di sana diinfus di tangan kiri. Tapi pas diinfus di tangan kiri, dia di sana memang bengkak, dilepas, dikasih pindah di tangan kanan. Ya. Pas di sana kan dari tanggal 10 ke tanggal 13 anak saya nggak ada perubahan. Oh dirawat inap di puskesmas? Iya, demamnya nggak pernah turun dia. Tidak turun? Pernah dia turun tapi nggak lama naik turun lah dok. Maksudnya kayak nggak ada perubahan yang bagaimana. Jadi saya minta rujukan ke rumah sakit Sondosia. Tapi sebelum dirujuk ke rumah sakit Sondosia kan ada perawat yang mau kasih masuk obat. Diinfus sebelah kanan. Terus sebelum diinfus saya bilang sama perawat yang cowok ini, saya ngomong sama perawatnya, ini tangan anak saya ini udah bengkak ini. Tapi perawatnya cuma ngomong kayak gini dok, oh itu nggak apa-apa katanya, itu cuma efek plester. Jadi kelihatan tembem. Karena kebetulan memang jari-jari tangan anak saya itu nggak kelihatan, tertutup kasa. Ditutup pakai, kalau saya nggak salah koreksi saya, dikasih papan gitu, supaya ini dikasih balut pakai kasa ya. Ya pakai spalek ya, supaya tangannya nggak gerak ya gitu ya. Tapi yang Ibu lihat bengkak tangannya. Yang di sini, bengkak. Dan Ibu lihat kalau misalnya kan ada infus ya, ada cairan infusnya ya. Ada netes nggak cairan infusnya selama 3 hari itu di tangan kanan netes atau tidak? Netes dok, kalau soal netesnya memang dia netes dia. Netes ya? Tapi pas memang bengkak itu saya udah nggak perhatikan karena yang ku perhatikan sekarang itu bengkaknya. Jadi nggak terlalu perhatikan, tapi selama dari tanggal 10 ke 13 itu netes. Pas terakhir dia mau masukin obat, Ibu tidak perhatikan. Tapi selama dari tanggal 10 sampai 13 netes. Artinya infusnya masuk dengan sempurna. Lalu dimasukkan obat? Dimasukkan obat, enggak lama setelah dikasih masuk obat itu, pas saya pegang tangannya Arumi, tiba-tiba dia narik kesakitan. Saya langsung panggil perawat cewek, dia langsung dilepas itu, dan ternyata benar itu kondisi tangan anak saya merah, di sini jari-jarinya udah itu yang ini ya. Oh bengkak seperti ini, merah. Itu pas baru dibuka? Iya, saya langsung foto. Merah, bengkak seperti ini. Iya. Ibu, mohon maaf saya tanya Ibu ya. Pada waktu susternya suntik, apakah anaknya menangis pada waktu disuntik? Tidak dok. Tidak menangis. Iya. Karena yang disuntikkan apa ya? Kalau setahu saya dok, anunya itu dia paracetamol injeksi. Karena anak saya demamnya lumayan tinggi, 39 lebih itu hari. Jadi yang saya kedengar itu dari perawatnya paracetamol injeksi.
Terus kan memang rencana ada persiapan rujukan ke rumah sakit Sondosia. Dibawalah ke rumah sakit, dirujuklah ke rumah sakit Sondosia, itu pun tanpa diimpus lagi. Karena perawat di Puskesmas Bolo udah nggak bisa ngimpus karena udah pecah. Pecah semua. Ya. Oke. Berarti dilepas infusnya lalu dirujuk ke rumah sakit Sondosia. Pada waktu datang ke rumah sakit Sondosia, keadaannya bagaimana Arumi? Kalau pas datang itu memang dia lemas, Dok. Nggak ada bangun, kan dia juga nggak mau makan. Pas nyampe di sana, sebelum diinfuskan, saya tanya sama perawat sama dokter di sana. Kalau tangan Arumi yang sebelah kanan itu bengkak dari Puskesmas Bolo, makanya diinfus di sebelah kiri. Pas diinfus di sebelah kiri, dikasih masuk obat, nggak tahu obat apa, yang jelasnya tiba-tiba Arumi bangun, makan dia tiba-tiba makan. Dimasukin obat dari? Infusnya. Oke. Ya, dia udah bangun. Diinfus lagi? Iya, sebelah kiri. Di rumah sakit Sondosia diinfus lagi di sebelah kiri tapi? Iya, kanan udah nggak pernah. Pas malamnya itu tapi yang kanan bengkak ya? Iya, bengkak. Pas di UGD kan dia udah bangun makan ya kan. Jadi diobservasi di sana, pas udah keadaannya udah baik, dipindahkanlah di perawatan anak. Oke. Pas malam itu tanggal 13. Pas pagi, Dok, tanggal 14 ya kan. Saya bangun pagi, yang kulihat tangan kanannya ini tambah bengkak. Seharusnya kan udah kempes, Dok. Jadi pas datang dokternya visite, itu pertama dokter visite yang umum. Kata dokter umumnya kompres air hangat. Tapi sebelum saya kompres air hangat, datang lagi dokter spesialis anaknya. Saya tanya sama dokternya, "Dok, tangan anak saya yang dari kemarin ini, yang dari Puskesmas Bolo, kok tambah bengkak? Padahal kemarin saya sudah kompres air hangat." Biasanya kan kayak gitu, kalau pembengkakan kan dikompres air hangat. Terus dokternya cuma bilang, "Gak apa-apa, itu cuma penumpukan cairan, kompres air dingin," katanya. Kompres air dingin? Air dingin. Oke. Pas itu suami, kita pergi beli air dingin. Pas saya kompres air dingin, Dok, yang ada tuh muncul warna hitam di sini. Ini, tapi gak kentara, Dok, tabe ini. Di sini muncul hitam. Oh, agak kehitaman di bagian sini. Iya, saya langsung minta rujukan. Saya minta sama perawatnya, minta tolong dikonfirmasi ke dokternya. Saya minta rujukan, Dok. Tapi tidak dikasih. Tanggal 14. Saya nggak tahu alasannya apa. Mau dirujuk kemana lagi? Ke rumah sakit Bima. Oke, yang lebih besar. Iya. Tidak dikasih di tanggal 14 itu, cuma dikasih salep sama obat anti nyeri, katanya. Pas tanggal 15, Dok, bengkaknya udah naik sampai mana? Udah naik sampai sini, ini kan bengkak, Dok. Udah naik sampai situ. Sampai ke tangan sebelah sini? Iya, sampai sini, Dok. Hitam? Udah hitam tapi bengkaknya sampai sini. Bengkaknya sampai sini? Ini udah keras kayak batu dia. Oh, kerasnya sudah seperti batu. Anaknya aktif banget ya? Masya Allah. Super aktif. Oke, bapaknya jagain dulu ya. Oke. Lanjut Bu, gimana? Terus, Ibu minta rujukan ke rumah sakit Bima. Tanggal 15 karena dari pagi saya minta sampai sore nggak dikasih. Jadi saya bawa anak saya, gendong anak saya ke perawatan anak ke UGD. Saya minta rujukan sama dokter umum di UGD. Saya bilang, saya minta rujuk anak saya, nggak apa-apa rujukan paksa, Dok. Yang penting anak saya dirujuk. Dirujuklah di tanggal 15 itu malam. Sampai di rumah sakit Bima malam, anak saya memang dirongseng. Ternyata anakku suspek infeksi paru-paru. Tapi yang saya rujukan karena tangan. Saya minta rujukan karena tangan, jadi saya mintalah penjelasan sama dokter UGD-nya. Pas dokternya dia ngomong kayak gini, "Maaf, kita nggak bisa menjelaskan apa-apa soal itu," katanya, "karena anak ibu rujukan dokter spesialis," katanya. Ya udah, saya kembali lagi ke tempat anak saya ditidurin kan. Tapi saya sadar anak saya ini jari-jarinya dari tadi nggak gerak. Oke. Nggak gerak. Jadi saya kembali lagi ke dokter UGD-nya di tempat dokter berkumpul kan, ada dokter, ada perawat, suami gendong anak sama saya. Saya ngomong sama dokternya, "Dok, dari tadi jari-jari tangan anak saya ini kok nggak gerak," kayak gitu. Terus dokternya cuma bilang, "Oh nggak apa-apa Ibu, itu cuma peradangan, nggak bakalan kempes sendiri, udah dikasih obat," katanya. Terus saya ngomong sama dokternya, "Dok, saya takut jangan sampai nanti jaringan tangan anak saya itu rusak, ujung-ujungnya diamputasi." Demi Allah, Dok, saya langsung ngomong kayak gitu. Tapi perawat di sini yang perempuan langsung ngomong kayak gini, "Ibu, nggak usah terlalu tinggi pemikirannya, nggak usah terlalu overthinking," katanya. Terus dokter umumnya lagi ngomong, "Ibu, tangan anak Ibu aman, nggak bakalan dioperasi apalagi diamputasi, cuma disedot," katanya. Ya udah, kami percaya lah, Dok, tapi mereka tidak memeriksa, Dok.
Mereka nggak periksa? Tidak memeriksa, tidak melihat. Padahal anak saya ada di sini loh. Ya namanya juga orang tua yang mempercayakan anaknya kan, ya maksudnya ya kami percayakan dong. Di rumah sakit Bima ya? Iya, di rumah sakit dia tidak memeriksa. Ya udah, saya kembali lagi ke anak saya, ke tempat tidur anak saya. Nggak lama saya datang lagi lapor soal kondisi anak saya. Mereka bilang, ibu selama anaknya tidak menangis histeris berarti anaknya baik-baik saja. Selalu jawaban yang kayak gitu yang saya dapat. Terus saya ngomong sama suami, sabar, anak kamu tidak dikatakan darurat kalau tidak menangis histeris. Pas 16 pagi dok, dari tanggal 15 malam sampai 16 pagi tidak ada satupun dokter yang periksa anak saya. Tidak ada. Alasannya dokter umum karena anakku dokter, rujukan dokter spesialis. Ya udah, ada perawat yang mau suntik, saya tanyalah perawatnya, anak saya ini dari tadi malam kesakitan, gak ada satupun yang periksa dokter tangannya. Terus katanya anakku rujukan dokter spesialis. Dokter spesialisnya mana? Ternyata dokter spesialis di sana dok harus periksa kalau ada di perawatan, di kamar perawatan. Ya kalau memang kenapa nggak diinformasikan dari tadi malam? Ternyata pun saya harus pesan kamar. Terus saya pergi diarahkan ke resepsionis, saya disuruh pesan kamar dan ternyata kamar kelas 3 untuk anak saya itu nggak ada yang kosong untuk hari. Dia bilang resepsionisnya kalau ada yang kosong paling kalau katanya kalau bukan besok pagi nanti sore. Sedangkan anakku udah darurat, udah lemas kan. Jadi saya bilang sama resepsionis, nggak apa-apa, saya bayar kamarnya. Yang penting anakku diperiksa sama dokter spesialis. Demi Allah saya minta kayak gitu. Okay. Terus resepsionisnya bilang kalau ibu mau dia bayar kamar berarti ibu masuk umum. Ya udah, saya kembali ke suami untuk membicarakan hal itu kan dok. Tapi yang ada anak saya udah lemas, udah nggak kayak antara hidup dan mati lah, karena dia udah kesakitan, tapi dia cuma meringis. Ya udah saya menangis histeris, mereka baru panik. Tiba-tiba datanglah dokter spesialis, dokter bedahnya. Oke, setelah ibu menangis histeris ya, itu kondisi tangan Arumi sudah seperti ini? Sudah seperti ini, udah dingin dok. Astagfirullah. Baru dokter spesialis, dokter bedahnya langsung bilang sindrom kompartemen katanya. Itu yang saya dengar. Datanglah dokter ortonya, datang dokter orto dipersiapkan operasi darurat. Di operasi anakku dari UGD langsung ke ruang operasi di itu kondisi tangannya operasi darurat tuh. Sampai ada di situ itu. Aduh. Pas dibelah di sini udah nggak ada aliran darah. Aduh. Udah nggak ada aliran darah. Terus diminta lagi persetujuan sama suami untuk dibelah lagi katanya ini. Dengan tujuan supaya katanya aliran darah masuk ke sini untuk menyelamatkan jari-jari tangan anak saya. Baru dok, di mana disimpan anak saya? Di perawatan sal bedah. Di perawatan bercampur orang dewasa. Besoknya baru dikasih pindah di ICU. Itu pas di UGD di ICU. Ini tanggal 17? Iya. Tanggal 18 malam dirujuk ke RSUP Mataram, Vaskes keempat. Memang di sana dokter sudah menginformasikan kalau kemungkinan buruk bakalan diamputasi. Inilah perjalanan tangan anak saya. Ini tanggal 21 sudah di mana nih? Udah di RSUP Mataram. Memang udah kondisinya udah nggak ada. Sudah nekrosis semua, sudah mati semua. SPO2-nya udah nggak ada di sini kata. Saya dokter memang udah menganjurkan untuk tindakan segera, tapi saya belum terima dok. Karena anakku untuk minta diamputasi maksudnya. Karena kenapa? Anakku cuma demam muntah, kok harus diamputasi? Selama 2 minggu saya didatangkan dokter psikiater karena belum menerima. Tapi demi menyelamatkan nyawa Arumi mau tidak mau. Oh ibu belum mau diamputasi karena ibu masih belum tahu. Belum bisa terima dok. Anakku cuma demam muntah. Kok tiba-tiba harus diamputasi dok? Nggak bisa. Anakku cuma demam muntah. Kenapa tiba-tiba harus diamputasi? Makanya butuh waktu yang bukannya saya menolak diamputasi, enggak. Cuma saya butuh kesiapan. Seandainya memang anakku dari awal, maksudnya dia punya sakit dari tangannya mungkin iya. Tapi ini kan cuma demam muntah, kok tiba-tiba harus diamputasi. Jadi kayak butuh waktu. Itu pun 2 minggu saya didatangkan dokter psikiater di RSUP Mataram. Dijelaskan kalau tidak, katanya nanti dia bakalan infeksinya menyebar di organ-organ yang lain. Tambah banyak. Yang akan dipotong. Ya itu makanya
Ya Allah, saya terus melihat kondisi juga Robi pada saat itu memang udah lemas kan. Jadi demi menyelamatkan nyawa anak saya dengan suami harus ikhlas. Akhirnya kapan ibu mengikhlaskan tangannya untuk diamputasi? Tanggal 12 Mei diamputasi sekitar. Lama banget. Iya, lama. Bukan hal yang mudah bagi saya, Dok. Karena aku cuma demam muntah, Dok. Demam muntah, saya takut dehidrasi. Kok parah harus kehilangan tangan kanan? Bukan hal yang mudah bagi saya. Dan akhirnya tanggal 12 Mei diamputasi. Karena kayak awal mulanya kan masih dokternya kemungkinan bakal sampai di siku, Dok. Jadi saya bilang jangan dulu, karena apa nih kayak tanggal 27 April seperti ini kondisinya sudah nekrosis parah, sudah keluar tanah, sudah kehitaman semuanya. Wah, ini Arumi pasti menderita sekali, Bu. Tapi Masya Allah dia nggak pernah menangis karena kesakitan, Dok. Dia menangis karena melihat trauma. Tanggal 27, tanggal 29, tanggal 30. Udah. Bahkan tanggal 1 Mei jari-jarinya sudah tidak ada. Udah nggak ada, Dok. Udah nggak ada. Udah menghitam, udah kayak gini. Udah nggak ada. 12 Mei mau tidak mau harus dipotong. Karena sempat debridement, menghilangkan hitam itu malah menyelamatkan lengan dia. Dan akhirnya diamputasi tanggal 12 Mei. 12 Mei. Kemarin tanggal 17 Juni pencakokan kulit. Ini ada hasil di situ terakhir pencakokan kulitnya. Itu pun diambil dari selangkangannya dia, Dok. Bayangkan anak. Lamanya kan saya dari tanggal 10 operasi darurat, nggak lama diamputasi, sudah diamputasi 1 bulan perawatan, rawat jalan, harus lagi masuk ruang operasi untuk pencokokan kulit, di selangkangannya diambil kulitnya. Ibu, sebelum kita lanjut Bu ya, saya turut bersedih Bu ya, saya turut berduka, saya sebagai orang tua juga merasakan sakitnya Ibu bagaimana. Saya turut bersedih atas musibah yang Ibu alami, Bu ya. Lalu kenapa Ibu? Mohon maaf Bu, mohon maaf banget Bu. Saya tahu musibah ini pasti Ibu tidak inginkan. Bapak enggak inginkan juga. Kenapa Ibu bersuara? Kenapa Ibu datang ke podcast? Gini. Apa yang Ibu pengen perjuangkan? Gini, Dok, keadilan. Karena awal mulanya anak saya kena ini. Pertama kali kan saya nggak viralin, Dok. Bahkan saya cuma viralin di FB. Itu pun tentang kondisi anak saya. Karena jujur, Dok, saya ini seorang nakes juga. Saya bidan. Oke. Karena saya menunggu itikat baik dari mereka selama 2 bulan. Tapi yang ada, mereka nggak ada oknum. Maksudnya yang merasa, yang menangani anak saya pada saat itu nggak pernah datang berkunjung di anak saya. Tidak ada. Bahkan informasi yang saya dengar, mereka sengaja mendiamkan kasus anak saya. Oke. Ibu, ini dirujuk 3 kali. Ibunya bidan. Iya. Anda cukup mengetahui prosedur medis. Menurut Ibu, di bagian mana yang kurang, yang bagian mana yang salah? Kalau menurut saya pribadi, pas bengkak tetap dikasih masuk obat. Di puskesmas pertama? Iya. Terus yang kedua, pas saya bilang bengkak dari kemarin, dokternya cuma bilang penumpukan cairan. Terus yang ketiga, pas saya bilang jari-jari tangan anak saya udah nggak gerak, tapi dianggap cuma peradangan tanpa memeriksa, tanpa melihat. Mereka mengabaikan saya, menyepelekan saya, mendiskriminasi saya, bahkan menganggap saya overthinking. Demi Allah, saya mempercayakan anak saya. Kenapa? Karena saya seorang nakes yang menghargai mereka. Saya mempercayakan 100% anak saya ke mereka. Saya tidak mungkin protes teman saya, teman sejawat saya. Karena walaupun saya nakes, pas datang di sana saya seorang ibu yang mempercayakan anaknya ke teman sejawatnya.
sampai detik Ibu memviralkan, tidak ada satupun dari 4 fasilitas kesehatan tersebut datang ke Ibu? 3, kalau yang 4 kan yang diamputasinya. Yang ketiga itu enggak ada. Oke, ketiga kemarin, yang kecuali tempat amputasi ya, sebelumnya tidak ada yang datang ke sebelumnya. Kemarin udah ada pertemuan di tanggal 16 Juni. Kepala puskesmasnya udah datang, direkturnya juga udah datang. Tapi saya kecewain karena kenapa direkturnya yang datang. Yang mau orang yang menangani anak saya. Dan pada saat saya melihat hasil penyelidikan dari kepolisian, udah 2 bulan. Oh, ini sudah dilaporin? Iya. Saya laporin. Dari bulan 4 saya laporin, 21 April kalau nggak salah, hasil penyelidikannya baru 1 vaskes yang diselidiki selama 2 bulan. Itu pun 9 orang. Sedangkan untuk vaskes kedua dan ketiga direkturnya, ngapain diinterogasi direkturnya, Dok? Yang semua diinterogasi orang yang menangani anak saya. Direkturnya itu kan nggak tahu. Bahkan pas pertemuan direkturnya yang datang. Yang ku mau mereka yang menangani anak saya, dokter yang menyepelekan saya, perawat yang menganggap saya terlalu overthinking. Itu yang ku mau, mereka datang menemui anak saya, melihat kondisi anak saya pada saat ini. Saya mau melihat apakah mereka masih punya hati nurani. Anakku masih 16 bulan harus kehilangan tangan loh, Dok. Belum pernah mengikat tangannya. Anakku belum pernah rasain gimana rasanya punya tangan lengkap. Belum pernah rasain gimana rasanya mengikat rambut dengan kedua tangannya. Tangan kanan lagi, Dok. Tangan kanannya anakku. Dia belum pernah menikmati rasanya punya tangan. Tapi kenapa dia harus kehilangan tangan, Dok? Mungkin bilang orang itu udah takdirnya Rumi. Iya, takdir. Saya tahu itu takdirnya Rumi. Tapi mereka mengabaikan. Mereka lalai. Oke, Ibu. Saya takut ibunya pingsan. Ibu, sambil minum ya, Bu ya. Boleh tarik nafas dulu, Bu, sebentar, Ibu. Saya tahu ini pasti berat untuk Ibu. Bahkan sampai sekarang, Dok. Maksudnya mereka kan mengabaikan saya selama 2 bulan lebih. Jadi, saya viral lagi di TikTok. Masya Allah. Viral kan, Dok. Bahkan masih ada aja orang yang ngomong, ibunya kelayapan. Kenapa katanya di Jakarta kelayapan? Andai kan kalian datang, nggak mungkin saya kayak gini. Oke, itu nggak usah didengar, Bu. Jangan didengar, Bu. Ya, komentar netizen memang banyak macam, Ibu. Ibu jangan dimasukkan ke hati, Ibu. Sekarang kita akan fokus saja ke tujuan Ibu. Kalau ini kan sudah terjadi ya, Bu ya. Kemarin katanya sudah ketemu dengan Pak Menkes juga. Iya. Pak Budi? Iya. Oke. Kemarin kenapa Ibu bisa ketemu dengan Pak Budi? Itu Masya Allah itu karena Pak John LBF. Okay. Dia yang mempertemukan saya dengan Pak Uya Kuya. Dan dari Pak Uya Kuya. Oh, sudah ketemu dengan Mas Uya? Iya. Dari sana Masya Allah beliau mempertemukan saya Pak Menteri Kesehatan. Oke. Pas ketemu Menteri Kesehatan, Bapak juga katanya bakalan audit ketiga vaskes itu. Katanya mereka bakalan turun ke sana untuk mengaudit biar katanya memperbaiki pelayanan mereka. Tapi saya juga butuhkan mereka bertanggung jawab terhadap anak saya. Oke, Ibu, tanggung jawab apa yang... Sekali lagi Ibu ya, saya sangat mengerti, Ibu juga tenaga medis. Pasti sakit sekali rasanya. Maka saya tidak mau jadi nakes lagi. Ibu tidak mau jadi? Tidak mau. Tidak mau jadi nakes. Saya trauma dengan profesi saya sendiri. Tidak mau. Karena saya mempercayakan anakku sama profesi yang selama ini saya bangga-banggakan. Ternyata itu yang membuat anakku trauma. Bahkan kehilangan tangan. Enggak, saya nggak mau jadi nakes. Nggak mau. Gara-gara profesiku itu, gara-gara saya selalu menempatkan diri sebagai nakes, anakku kehilangan tangan. Yang seharusnya saya mengamuk. Bisa diabaikan, tapi saya selalu menempatkan diriku sebagai nakes. Gimana rasanya
kalau ada keluarga pasien yang mengamuk di saya. Oke. Ibu tenang ya. Kita bedah satu-satu ya, Bu ya. Saya bantu dengan Ibu ya, Bu ya. Istighfar, Ibu. Ibu, kalau boleh saya tahu, saya pengen dengar dari Ibu, keadilan apa yang Ibu pengen? Saya mau. Di penjara, Ibu pengen permintaan maaf, Ibu pengen, mohon maaf ya Bu ya, ganti rugi, Ibu pengen, apa yang Ibu inginkan? Sebenarnya dari awal, saya tidak mungkin memenjarakan orang. Walaupun anak saya jadi korbannya, demi Allah. Makanya saya menunggu etikat baik mereka. Kalau soal permintaan maaf, saya memang butuh permintaan maaf. Bahkan saya pun tidak menuntut mereka harus minta maaf di publik. Enggak. Karena saya seorang nakes, enggak mungkin mempermalukan mereka. Enggak. Tapi karena mereka mengabaikan. Saya cuma pengen mereka datang bertemu dengan anak saya. Itu aja yang saya mau. Tapi sampai sekarang belum ada. Kalau soal ganti rugi, kemarin memang udah ada udah ada empati dari ketiga vaskes untuk anak saya 200 juta. Dari mana, Bu? Dari ketiga vaskes katanya. Dari hasil perundingan pertemuan kami di tanggal 16. Bukan masalah tapi bukan itu yang Ibu cari. Iya, saya menghargai empati mereka, Dok. Tapi tidak. Yang berbuat ya Bu ya, yang melalaikan Bu ya. 200 juta itu bisa habis, Dok. Sedangkan anakku harus cacat seumur hidup. Yang Ibu inginkan yang adalah aku inginkan mereka bertanggung jawab mereka penuh. Datang bertanggung jawab penuh, menyampaikan permintaan maaf, menyampaikan empati mereka secara langsung, bukan direktur mereka. Bukan humas mereka. Bukan. Oke. Yang bertemu dengan pada waktu itu dengan Ibu, yang menolak Ibu pada waktu itu, yang bilang pada waktu itu anak Ibu baik-baik saja, yang bilang bahwa tunggu menangis lagi, tunggu menangis histeris, yang bilang itu cuma bengkak biasa. Oke. Saya sebagai tenaga medis juga pengen menghimbau teman-teman sejawat saya. Ini himbauan saya pribadi yang saya selalu ajarkan dengan tim saya. Kalau memang kita melakukan kelalaian yang tanpa kita sengaja, kita juga manusia ya. Jangan takut, ditemuin saja. Mudah-mudahan pasti Allah akan memberikan jalan pada kita. Belum tentu apa yang kita lakukan itu salah. Karena kadang kalau pada saat kita bekerja, ada pandangan kita tersendiri sebagai subjektif yang memandang itu memang pada waktu itu baik-baik saja, sesuai dengan kompetensi kita. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Apakah itu pasti malpraktek? Belum tentu seperti itu. Namun sedikit banyaknya tidak memeriksa, tidak melihat, itu adalah kesalahan. Dan gak semua kesalahan itu harus dihukum untuk dipenjara ya. Tapi menurutku permintaan maaf yang tulus itu sangat membantu sekali. Jadi saya sangat menyarankan untuk kita semuanya tidak lari dari tanggung jawab. Temuin langsung. Ibu, sekarang saya bantu Ibu bedah. Kalau menurut Ibu, siapa yang paling berpotensial salah dari semuanya? Kalau menurut saya, menurut saya pribadi, itu menurut saya, yang pertama perawat yang di vaskes pertama yang bilang tidak bengkak. Yang kedua di vaskes kedua, dokternya yang bilang cuma penumpukan cairan. Yang di vaskes ketiga, itu dokter yang cuma bilang peradangan, perawat yang cuma bilang saya terlalu overthinking. Kalau bisa itu juga dokter spesialisnya yang tidak pernah ada kabarnya. Dari 17 jam anakku di UGD. Tapi di sisi lain saya juga berpikir kayak gini. Gimana dokter spesialisnya bisa tahu kondisi tangan anak saya kalau dokter umum di UGD tidak melaporkan. Oke, jadi ini cukup ceritanya cukup panjang ya untuk sampai ke sana. Ya. Tapi ada yang pengen saya buka pikiran Ibu sama-sama Ibu. Kejadian ini sebenarnya bisa menimpa siapa saja. Compartment syndrome itu adalah sindrom yang terjadi penekanan. Contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya tangan saya ikat pakai tali sangat kuat. Terus aliran darah ke tangan tidak nyampe dan akhirnya tangan saya nekrosis atau pembusukan dan akhirnya putus. Itu yang sering terjadi di ekor
anjing. Ekor anjing kita pakai karet tuh, ikat kuat-kuat, nanti sampai akhirnya ekornya sendiri putus karena nekrosis seperti itu ya. Itu dibuat. Nah, compartment syndrome itu ditekan sampai aliran darah itu nggak bisa nyampe ke sana. Biasanya ditekan itu karena apa? Ketimpahan sesuatu atau diikat terlalu kuat. Contohnya kalau misalnya diinfus kan pakai spalak ya, spalaknya diikat kuat, saking kuatnya itu sampai membuat penekanan, sehingga akhirnya jadinya nekrosis putus. Nah, infus ini adalah kejadiannya langka. Kenapa? Penekanan ini tidak ada apa-apa. Tapi pas bengkak terus dikasih masuk obat itu, Dok. Betul. Satu-satu yang menekan adalah pembengkakannya sendiri. Iya. Jadi yang nekan itu adalah jaringan dia sendiri. Iya, tapi disuntik lagi kan jadi obat yang seharusnya masuk, yang saya tahu di-share di Google nih, Dok kan. Saya kan cari tahu juga karena mereka kan belum pernah menginformasikan. Katanya kalau udah bengkak dikasih masuk obat, terus obatnya kan nggak masuk. Jadi otomatis dia menekan aja di sini, numpuk di sini. Oke. Saya terima informasi dari Ibu ya. Apapun itu yang terjadi adalah pembengkakan, bukan penyumbatan. Kalau penyumbatan itu berbeda. Contohnya kalau saya memasukkan sesuatu emboli, terjadi emboli ya. Kalau misalnya ini karena bengkak, saya anggap ini karena bengkak, plok, dia akan terjadi penekanan. Dan itu jarang sekali pembengkakan terjadi compartment syndrome. Jarang sekali. Memang sangat jarang. Kejadian luar biasa. Iya, kejadian luar biasa, sangat jarang. Jadi, saya nggak membenarkan rekan-rekan sejawat yang lain, tapi respon mereka seperti itu menyepelekan itu, juga. Betul. Karena kejadiannya amat sangat jarang. Iya, nggak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Kejadiannya baru di anak Rumi. Iya, kecuali kalau misalnya terjepit atau apa, ya Bu ya. Ya, saya cuma bisa menjelaskan seperti itu. Ya. Apakah infus bisa terjadi bengkak? 8 dari 10 pasien bengkak. Apakah bengkak bisa terjadi compartment syndrome? Mungkin bisa. Tapi apakah compartment syndrome bisa terjadi amputasi? Tidak semua. Andaikan diketahui lebih cepat, andaikan ditangani lebih cepat, andaikan dibedah langsung lebih cepat. Mungkin ini masih bisa diselamatkan. Iya, karena saya melihat sebuah saya cari itu soal sindrom compartment saya. Andaikan katanya dilakukan insisi sebelum 6 jam itu anakku masih bisa diselamatkan. Tapi mereka cuma menganggap penumpukan cairan. Andaikan dokternya datang melakukan insisi, anakku masih bisa diselamatkan. Tapi mereka mengabaikan. Andaikan mereka tidak menganggap cuma penumpukan cairan, Andaikan anakku masih bisa punya tangan. Bahkan sampai sekarang, Dok, kemarin tiba-tiba lepas perbannya, dia menangis ketakutan. Dia lihat tangannya langsung menjerit. Dia takut lihat tangannya. Gimana enggak stresnya saya. Sedangkan tangannya itu harus dia bawa seumur hidup. Sampai kapan saya harus menyembunyikan tangan anak saya? Sekarang aja dia belum bisa mengobati traumanya terhadap orang baru, ketemu orang baru, ya kan, Dok? Kalau aku buka perbannya, berarti saya harus menambah lagi trauma anak saya. Ibu jadi trauma ke rumah sakit, jadinya ini bukan anaknya aja yang trauma, kayaknya ibunya juga trauma ke rumah sakit. Ibunya makan nggak mau jadi bidan lagi. Gak mau. Kesalahan terbesar dalam hidup saya itu, saya menempatkan diriku sebagai nakes. Yang seharusnya saya marah, mengamuk. Tapi saya selalu menempatkan diriku sebagai nakes. Tapi boleh nggak? Mungkin ini sebagai penutup ya, Bu ya. Ya, sekali lagi saya bilang, saya turut berduka, saya turut bersedih, Ibu. Terima kasih. Tapi kan kejadian sudah seperti ini. Iya. Andai ada hal yang bisa kita kerjakan untuk menyambung tangannya kembali, untuk buat tangannya sehat kembali, pasti akan saya usahakan. Walaupun saya cuma punya podcast, walaupun saya cuma dokter kecantikan, saya pasti akan usahakan semaksimal apa yang bisa saya bantu. Namun ini sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi. Saya berharap semua mengambil hikmahnya. Ibu mengambil hikmahnya. Teman-teman mungkin yang di rumah sakit juga mengambil hikmahnya.
pimpinan-pimpinan tertinggi kita, Bapak Menteri, anggota DPR juga mengambil hikmahnya juga. Pasti ada hikmah dari semua cerita-cerita ini semuanya, Ibu. Dan jangan buat hal ini menjadi Ibu jadi nggak percaya dengan tenaga medis. Enggak. Walaupun saya ibu korban, saya bisa pastikan tidak semua nakes sama. Tidak sama. Cuma anakku dengan saya yang tidak beruntung saja. Ya mungkin itu yang kata-kata yang tepat, Ibu ya. Iya. Arumi pada saat kemarin mungkin kurang beruntung. Kurang beruntung. Karena anakku Masya Allah sekarang sehat walafiat juga karena nakes. Jadi saya nggak bisa salahkan semua nakes. Walaupun saya trauma dengan profesi sendiri, tapi saya bisa pastikan tidak semua nakes sama. Oke. Kejadian ini berdampak besar sampai bapaknya juga di PHK. Iya. Bukan dia mengundurkan diri. Karena gini dok, anak kami kan harus perawatan per 3 hari. Sedangkan kami di Mataram, ngekos di sana, jadi mau tidak mau, karena saya nggak mungkin anakku dirawat tanpa suami, karena saya takut kan lihat tengah anak saya, jadi suami saya harus ikut. Sedangkan tempat dia bekerja sudah minta kepastian kapan dia masuk, jadi mau tidak mau dia harus resign demi menemani anak kami. Anakku yang pertama juga nggak sekolah, karena kenapa dia harus ikut saya. Jadi 4 korban lah, bukan cuma Arumi yang kehilangan tangan. Suamiku udah nggak kerja, abahnya udah nggak sekolah karena harus ikut kami. Dan saya nggak usah dipertanyakan lagi. Saya nggak mau. Ya, ibunya harus kuat. Ibu, hidup kita harus tetap berjalan, Bu. Tapi kalau ku ingat lagi anakku, ku ingat lagi profesiku, demi Allah dok, saya mau gila. Ya, saya tidak pernah menyamakan apa yang saya punya, penderitaan saya atau apapun pengalaman saya dengan ibu, Bu. Saya nggak pernah pengen menyamakan itu. Saya belum pernah kejadian anak saya tangannya terpotong. Sakit dok. Ya, saya tidak pernah merasakan tangan saya terpotong. Saya punya masalah-masalah. Cuma yang saya cuma bisa ceritakan dengan ibu, besok matahari tetap akan terbit. Besok abang tetap harus sekolah. Iya dok. Besok abang harus jadi orang. Besok Arumi harus jadi anak gadis. Besok Arumi tetap harus sekolah, tetap harus kuliah. Arumi harus capai cita-citanya. Ibu nggak ada yang tahu kalau misalnya Arumi nanti jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Ibu nggak ada yang tahu nanti Arumi jadi dokter bedah. Amin. Malah nyelamatin orang. Amin. Ibu nggak ada yang tahu Arumi jadi sehebat dan sepintar apa. Amin. Hidup harus maju, Ibu. Tapi kalau ibunya gila, ibunya nangis setiap hari, ibunya berhenti di sini saja, ibunya nggak kemana-mana, bapaknya nggak kemana-mana. Yang kita ceritakan tadi, baik abang ataupun Arumi tadi, itu nggak akan kejadian, Bu. Semuanya hancur. Hancurnya bukan karena tangan Arumi, Bu. Hancurnya bukan tangan Arumi, Bu. Hancurnya bukan karena tangan Arumi. Saya juga pernah, Bu. Saya pernah dihancurin orang. Saya pernah rasanya nggak pengen hidup lagi. Saya pernah, tapi saya tahu besok saya harus bangkit. Besok saya harus kerja. Saya punya anak, saya punya istri. Saya pernah sakit hati, saya pernah kecewa, tapi saya tahu saya harus berjuang untuk orang lain. Ada ratusan karyawan di bawah saya. Ada banyak orang bergantung makan dengan saya. Iya dok. Besok harus ada hari esok, ada tahun depannya lagi, Ibu. Dan Ibu harus berjuang untuk hari itu. Iya, dok. Jangan berhenti di sekarang, Ibu. Kalau Ibu berhenti di sekarang, abang nggak jadi apa-apa. Arumi nggak jadi apa-apa. Sakit sekali. Ibu dan Bapak, saya ngerti Ibu sakit. Tapi Ibu dan Bapak juga harus bangkit dan meninggalkan rasa sakit itu. Harus menerima. Iya, saya pasti karena Allah juga bukan minta Ibu hanya untuk menuntut saja, tapi juga untuk bergerak maju. Pasti ada semua pesan yang disampaikan. Ya Bu ya. Iya dok. Saya cuma pengen yang terbaik untuk Ibu. Mohon maaf saya ngajarin Ibu. Nggak apa-apa dok. Tapi terima kasih banyak. Menurut saya itu bekal terbaik untuk Ibu. Saya ngerti Ibu memperjuangkan ini semuanya. Iya. Saya juga turut sedih. Saya juga turut prihatin. Sekali lagi ini bisa terjadi pada siapa saja. Yang saya pengen Ibu juga maju ke depan. Iya dong. Ibu sudah dapat bantuan dari yang lain juga?
Dari Pak John. John LBF. Iya, dia kasih santunan sama Arumi, Masya Allah 1 tahun. 1 tahun apa itu? Santunan untuk Arumi 1 tahun katanya. Dia bakalan memberikan santunan selama 1 tahun untuk Arumi untuk keperluan kayak pampers apa. Setiap bulan, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak John. Iya, luar biasa ya Bu ya. Masya Allah. Oke. Ibu, terakhir tutup harapan yang terbesar Ibu. Kalau harapan saya, semoga nggak ada lagi Arumi-Arumi yang lain. Cukup anakku jadi Arumi yang lain. Harapan saya juga semoga kasus anakku betul-betul diperhatikan, mendapatkan keadilan yang bertanggung jawab. Oke. Mengakuilah kesalahannya walaupun tidak dengan dipublik, cukup menemui anak saya. Melihat kondisi anak saya nggak mungkin mempermalukan mereka. Saya juga berharap semoga pemerintah tidak tutup mata dengan kasus anak saya. Harapan saya, semoga Abang jadi orang hebat nanti. Arumi jadi orang pintar nanti. Amin. Dan ibunya bisa nutup tragedi ini dan bisa terus maju ke depan. Amin. Terima kasih ya Bu ya.